Salam, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh amat baik. Dan saya yakin bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan sahabat firman di mana saja. Dan saya pribadi bersyukur oleh karena kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani. Dan pada hari ini kita ada pada pelajaran yang ke-10. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari sejenak kita memohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kita untuk boleh mengerti akan firman yang kita akan pelajari pada hari ini. Di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya karena kuasa Tuhan. Waktu yang indah, sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus hadir di hati pikiran kami, menguasai kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita adalah pendidikan dan sains. Pendidikan termasuk apa yang disebut seni dan sains. Apa artinya jika kita belajar dan mengajar seni dan sains dari sudut pandang Alkitab? Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, penggabungan sederhana dari kitab suci ke dalam pelajaran buku teks hanyalah sebagian kecil dari pendidikan sejati. Agar pendidikan itu benar-benar berfungsi, kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengilhami pengajaran dari setiap disiplin ilmu. Dan sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa firman Allah kita dasari dalam setiap disiplin ilmu, maka kita akan kehilangan pandangan akan keagungan Tuhan. Ayat inti pelajaran kita terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, pandangan Yahudi Kristen tentang ayat ini adalah bahwa alam fisik ini memberitakan kemuliaan Allah dan kuasanya yang mencipta. Di dalam Mazmur pasal 148 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dan Roma 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ada dua pandangan yang perlu kita perhatikan. Pandangan yang pertama adalah banyak orang tidak percaya bahwa ciptaan itu sendiri menjadi suatu wujud ilahi. Pandangan yang kedua adalah yang lain percaya bahwa alam ini terjadi secara kebetulan. Nah, dari dua pandangan ini mari kita lihat apa pandangan orang-orang Kristen sejati tentang dua pernyataan ini. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa orang percaya sejati menolak semua pandangan tersebut dan menerima pernyataan Alkitabiah mengenai semesta alam sehingga terdorong untuk memuji penciptanya. Dan kesaksian dari langit, cakrawala, matahari, bahwa benda-benda ini mempunyai andil dalam menyatakan rahasia kemuliaan Allah. Dalam pernyataan yang terus-menerus, siang dan malam, berbentangan langit menceritakan kesempurnaan karya ciptaan Allah. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, matahari muncul sebagai anggota terbesar dari paduan suara surgawi dan berputar menurut kesaksiannya yang sudah ditentukan.
Sementara figur-figur serupa yang banyak dijumpai dalam kesusastraan akad menggambarkan dewa matahari. Namun pemazmur secara jelas menganggap matahari sebagai agen Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ini dikenal sebagai pewahyuan ilahi. Mazmur Roma pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 mengungkapkan kebenaran yang sama, bahwa setiap orang dapat mengetahui sesuatu tentang Allah dari ciptaan fisik yang menyatakan suatu kesaksian batin kepada manusia. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, berapa pentingkah pendidikan Kristen dalam seni dan sains? Bahwa seni dan sains selalu berangkat dari anggapan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pelestari semua yang ada, maka kita dapati bahwa akhirnya setiap ideologi dan praduga yang menyangkal mengecualikan Tuhan hanya berujung pada kesesatan. Dan pendidikan duniawi senantiasa bekerja dengan asumsi tidak ada Tuhan. Pendidikan Kristen, sahabat firman, tidak boleh jatuh ke dalam perangkap ini. Karena bagaimanapun juga asumsi manusiawi pasti berakhir dalam kesalahan. Mari kita lihat sahabat firman di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini dalam Roma 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, dan Nehemia pasal 9 ayat 6. Ayat-ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan sebagai pencipta, dan Rasul Paulus menyatakan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21 bahwa mereka yang menolak Allah tidak dapat berdalih pada hari penghakiman, karena cukup banyak hal tentang dia yang dapat dipelajari dari apa yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, sahabat firman, mereka tidak akan bisa beralasan bahwa mereka tidak tahu tentang adanya Allah. Dalam Mazmur pasal 96 ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Apa artinya ini bagi seorang Kristen dan bagaimana pengaruhnya yang kita ajarkan tentang seni dan keindahan? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, walaupun keindahan itu suatu yang subjektif, janganlah kita lupa bahwa karena dari keindahan ciptanya kita belajar tentang Tuhan dan tentang kecintaannya terhadap keindahan. Buktinya sahabat firman, walaupun dunia ini sudah rusak karena dosa, tetapi masih terlihat begitu indah. Ini mengajarkan kita bahwa Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana yang telah dijanjikannya menghiasi bumi kita ini, karena dia menggemar keindahan. Dan di atas keindahan secara luar, dia penggemar tabiat. Dan dia mau supaya mengusahakan kesucian dan kesederhanaan, sifat-sifat indah yang halus dari bunga-bunga itu. Kebahagiaan sejati, halaman 96. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, apakah hal-hal yang dianjurkan oleh Rasul Paulus untuk dihidupkan dan dihindarkan di dalam 1 Timotius pasal 6? Ketika saudara akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 6, dalam ayat yang ke-20 dan ayat 21, dengan perasaan yang mendalam Rasul Paulus memberikan himbauan nasihat pribadi melalui Timotius kepada jemaat di Efesus bahwa peliharalah kebenaran. Artinya, jagalah titipan itu dengan baik dan peliharalah tradisi Injil melalui kehidupan dan ajaran yang benar.
hindarilah ajaran yang salah. Karena terdapat dua bentuk ajaran yang mengaburkan Injil. Ajaran yang pertama, omongan yang kosong. Ini berarti ada unsur menghujat hal-hal yang kudus dan omongan yang tidak suci, berupa kata-kata yang tidak ada artinya, serta berbagai spekulasi yang digunakan untuk maksud pamer. Hal yang kedua, apa yang disebut pengetahuan atau ilmu, Paulus mengajarkan bahwa ia sanggup membedakan pengajaran dan fakta yang baik dengan spekulasi yang tidak ada buktinya. Hanya dongeng dan khayalan. Ini membuat beberapa orang meninggalkan iman mereka kepada Allah. Mari kita lihat sahabat firman dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau saudara perhatikan, ayat ini menyatakan dua hal. Hal yang pertama adalah kebodohan dan hikmat. Takut akan Tuhan ini adalah sebuah ekspresi, dan ini disebut dalam 14 kali dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur, kitab Yesaya. Di dalam Mazmur pasal 115 ayat 11 dan Yesaya pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Semuanya sahabat firman dimaksud untuk menuntun kita pada hidup bijaksana, disiplin, berpengetahuan, dan hidup dalam kebenaran. Kata hikmat muncul 41 kali dalam kitab Amsal. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya kita dituntun untuk takut akan Tuhan. Takut ini disebut sebagai ciri khas Sang Mesias. Dan disertai dengan apa yang kita sebut dengan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayub 28 ayat 28. Agama sejati, kesalehan yang tulen, takwa yang benar, menundukkan diri pada kedaulatan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Karena Tuhan adalah sumber hikmat tertinggi dan ilahi. Karena itu semua orang perlu datang kepada Sang sumber hikmat dan memperoleh hikmat daripadanya. Dan kita harus mengakui bahwa segala kepandaian di dunia ini harus mengakui bahwa kemampuan Allah, kemampuan itu berasal dari Allah. Dan siapapun yang mau datang kepadanya akan memperoleh hikmat kebijaksanaan, bermoral tinggi yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, mari kita lihat kebodohan. Orang bodoh menghina hikmat. Kata ini muncul 18 kali dalam kitab Amsal dan 7 kali di kitab lain dalam pemakaian yang berbeda. Seperti contoh di dalam Yesaya pasal 35 ayat 8 ada kata padiri. Ada kata pandir, ya, pandir. Pandir ini berarti bodoh. Dan kitab Amsal secara khusus memakai kata orang bodoh untuk menunjuk kepada orang berdosa. Amsal pasal 14 ayat 9 yang mencemukan kekudusan. Jadi dari penjelasan ini kita dapati bahwa orang bijak adalah yang tahu diri. Mereka menyadari keterbatasannya. Oleh sebab itu orang bijak bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun dari sesama manusia. Sebaliknya orang bodoh adalah orang yang tidak tahu diri, saudara. Mengapa? Karena ia tidak menyadari keterbatasannya dan menganggap diri mengetahui segala sesuatu. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, banyak yang mengajarkan bahwa benda mempunyai kuasa yang sangat menentukan bahwa ada sesuatu tertentu yang diberikan kepada benda dan kemudian dengan sendirinya benda itu bereaksi melalui tenaga yang terkandung di dalamnya, dan bahwa cara kerja alam dijalankan sesuai dengan hukum yang tetap.
terhadap mana Allah sendiri tidak dapat campur tangan. Sahabat firman, ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu dan tidak didukung oleh firman Allah. Alam adalah hamba Khaliknya. Alam menyaksikan adanya satu pikiran, satu hadirat, satu kuasa yang aktif, yang bekerja di dalam dan melalui hukum-hukumnya di dalam alam ini. Allah Bapa dan Anak senantiasa bekerja. Dan Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja. Yohanes 15 ayat 17. Dan di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 125. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, kita dapati bahwa Alkitab mengajarkan Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, tetapi Dia juga memeliharanya. Dia memelihara segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, termasuk manusia. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan tanpa disertai pengetahuan akan Tuhan bukan hanya tidak berarti, tetapi ini dapat menuntun kita kepada kesesakan. Oleh sebab itu, sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mempelajari firman Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk mendasari segala ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita dasari dengan firman kebenaran. Maka saya yakin, sahabat firman, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami penuh kekurangan, kami penuh keterbatasan. Namun kami bersyukur karena Roh Kudus menguasai kami, menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari dan akan menuntun kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Akan menuntun kami untuk berkomitmen untuk mendasarkan segala ilmu pengetahuan yang kami miliki dengan firman yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk kami terlalu setia mempelajari akan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Sahabat-sahabat firman, di mana saja Tuhan akan berkati kami semua. Di mana saja kami berada, kami boleh menyatakan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan. Di mana saja kami melayani, kami boleh menyatakan kuasa Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan berkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang yang kami sayangi. Dan kami boleh dapat mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk berkat firman yang kami terima pada hari ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.